kelompok 11A yang beranggotakan saya, Zahra Aura Labiba sebagai konselor, Saya Versa Novia Irawan sebagai korban. Dan saya Astiananta sebagai observer. Di video kali ini kita akan lanjutin terkait roleplay praktikum konseling. tonton terus ya teman-teman. Iya, silakan masuk. Halo, selamat sore. Sore Mbak. Boleh silakan duduk. Gimana, apakah posisi duduknya sudah nyaman? Udah Mbak. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Zahra Aura Labiba merupakan seorang konselor dari Unit Layanan Disabilitas UPJ yang hari ini akan membersamai Anda selama sesi konseling ini. Anda bisa memanggil saya dengan sebutan Kak Zahra, Mbak Zahra, atau senyamannya aja. Mungkin aku panggil Mbak aja ya. Boleh, kalau boleh tahu nama Anda siapa? Nama aku Virus Mbak. Oke, jadi Virus memang dipanggilnya Virus atau ada panggilan lain? Bisa dipanggil Virus atau Vai aja. Oke, baik. Virus, jadi sesi konseling hari ini akan berlangsung kurang lebih selama 60 menit. Di sini Virus bebas cerita apapun yang mungkin Virus lagi rasain. Di sini saya hadir untuk mendengarkan, memahami, dan memberikan perspektif atau solusi yang memang Virus butuhkan. Kemudian selama sesi konseling ini sifatnya rahasia, namun nantinya jika ada hal-hal yang membahayakan Virus ataupun orang lain, saya memiliki kewajiban profesional untuk mengambil langkah demi keselamatan Virus dan juga orang lain. Gimana nih kabarnya Virus hari ini? Kayaknya nggak gitu baik Mbak. Kira-kira ini aku sering ngerasa capek, cuman aku bingung deskripsiinnya, bukan capek fisik Mbak, kayak capek di dalam. Oke, sepertinya capek batin ya, jadi kayak nggak kelihatan gitu dari luar. Nah, biasanya Virus tuh ngerasa capek tuh di waktu-waktu kapan? Nggak nentu sih Mbak, kadang pas sebelum tidur atau malah pas baru bangun tidur udah ngerasa capek. Oke, jadi memang nggak nentu gitu ya. Nah, kalau saya minta Virus untuk nilai perasaan Virus hari ini, kira-kira ada di skala berapa? 1 sampai 10, 1 paling buruk dan 10 paling baik. Kira-kira perasaan Virus hari ini ada di angka berapa? Mungkin di 2 atau 3 kali ya Mbak. Oke, berarti cukup agak buruk ya. Saya tahu nggak mudah, tapi saya sangat apresiasi banget walaupun Virus lagi ngerasa seberat itu, Virus masih mau datang ke sini dan juga berbagi cerita. Nah, ada nggak sih hal-hal yang mungkin Virus harapkan gitu dari sesi konseling ini? Saya nggak berharap apa-apa sih Mbak, saya kesini cuman karena pengen didengar aja. Saya pengen cerita karena nyimpen semuanya sendiri bagi saya lumayan berat sih Mbak. Oke, berarti memang tujuannya tuh ya cuma pengen didengar dan diterima aja ya ceritanya. Oke, kelihatannya Virus baru pulang sekolah atau gimana ini? Iya, tadi aku baru pulang sekolah langsung ke sini Mbak. Oke, berarti belum sempat makan ya? Belum, tadi soalnya buru-buru Mbak. Oke, kalau bisa nanti langsung makan ya. Oke, kalau Virus udah siap untuk cerita, boleh Virus ceritain apa sih yang mungkin akhir-akhir ini atau belakangan ini yang bikin Virus merasa berat gitu. Mungkin bisa dari rumah, dari sekolah, atau dari diri Virus sendiri. Mungkin aku langsung cerita aja ya Mbak. Jadi sekitar 6 bulan lalu orang tua aku cerai Mbak. Awalnya aku kira mereka cuman ribut atau berantem yang bisa baikan lagi, cuman aku juga nggak nyangka mereka tiba-tiba bilang kalau mereka nggak bisa bareng-bareng lagi. Terus ayah semenjak mereka udah pisah, ayah udah pergi dari rumah dan sekarang seingatku setelah 3 bulan perceraian itu ayah udah nikah lagi Mbak. Terus kalau ibu sekarang makin sibuk kerja. Aku ngerasanya sih ibu makin sibuk karena mau ngalihin rasa sedihnya mungkin ya, karena aku juga sering gapin ibu nangis sendirian di kamar Mbak. Jadi aku di rumah lebih sering sendirian, aku nggak sama siapa-siapa. Oke, tapi bagaimana reaksi Virus ketika Virus tuh tahu waktu pertama kali orang tuanya Virus itu bercerai? Gimana perasaan Virus saat itu?
Aku bingung deskripsiinnya sih Mbak. Aku kaget banget pas mereka ngasih tahu ke aku mereka nggak bisa bareng-bareng lagi. Aku ngeblank, aku cuman bisa nangis sih saat itu. Tapi dari kejadian itu ada nggak sih hal-hal yang mungkin berubah dari hidupnya Virus? Mungkin sekolah ya Mbak. Aku yang biasanya ya berangkat sekolah seperti biasa. Terus aku juga senang karena ketemu teman-teman. Sekarang aku ngerasa nggak nyaman di keramaian. Aku lebih suka sendiri. Jadi aku narik diri. Dan kadang kalau sekolah pun aku ngerasa aku nggak bisa nangkep pelajaran di sekolah. Jadi aku mutusin buat bolos sih Mbak seringnya. Oke, jadi Virus memang perubahannya tuh memang terlihatnya sepertinya jauh banget ya, tapi Virus di sini harus tahu dulu kalau Virus itu nggak sendirian. Nah, kira-kira ada nggak sih hal-hal lain yang mungkin bisa Virus ceritain lagi? Mungkin karena aku jarang sekolah ya, sekarang aku lebih sering bolos, nilaiku turun, aku sering dipanggil guru sih Mbak karena nilai aku turun sama jarang ngerjain tugas. Terus aku juga ngerasa teman-temanku mulai ngejauh, aku sendirian. Aku bingung juga sih Mbak, sebenarnya aku di sini kan udah nggak punya siapa-siapa, jadi ya buat apa aku masih ada di sini. Oke, Virus, gak apa-apa. Mungkin pikiran seperti itu untuk Virus yang sekarang ini memang manusiawi, tapi Virus juga sudah kuat untuk bertahan sampai saat ini. Nah, kira-kira ada hal lain nggak yang mungkin Virus mau ceritain lagi? Aku cuman ngerasa kosong aja sih Mbak. Udah ibu sibuk kerja, aku nggak bisa cerita ke ibu. Ayah juga apalagi nggak mungkin mikirin aku kan. Ya aku bingung, aku juga ngerasa karena aku sendirian. Kalau misal aku pergi, kayaknya nggak bakal ada yang sadar atau bahkan bakal ada yang peduli. Kayak Virus, pikiran itu memang terkadang memang muncul ya, yang tadi Virus bilang kalau Virus kayak ngerasa nggak ada, kayak kalau misalkan Virus tuh nggak ada juga nggak apa-apa, itu memang terkadang suka muncul kalau seseorang itu lagi ngerasa putus asa atau kehilangan arah. Tapi bukan berarti Virus lemah. Di sini Virus udah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Nah, kalau saya boleh tahu, kira-kira kapan pertama kali pikiran tentang kematian itu mulai muncul? Setelah ayah nikah lagi sih Mbak. Waktu itu aku sekitar sebulan setelah ayah nikah, aku nggak sengaja nemuin foto ayah sama istri barunya di media sosial. Ayahnya sih di situ bahagia, cuman nggak tahu kenapa aku ngelihat foto itu aku sedih banget, nyesek banget Mbak rasanya. Bahkan ayah nikah pun aku juga taunya dari orang lain, jadi aku ngerasa nggak ada yang peduli sama aku nggak penting di sini, aku buat apa di sini. Oke, kedengarannya melelahkan sekali ya Virus. Kayak rasanya tuh ditinggal dua kali. Yang pertama waktu orang tua Virus berpisah, lalu yang kedua ketika Virus tuh ngeliat ayah Virus tuh melanjutkan hidup tanpa Virus. Tapi waktu Virus ngeliat foto itu di sosial media, apa sih yang pertama kali Virus rasain? Aku nggak nyangka aja sih Mbak kalau bisa secepat itu dapat penggantinya. Aku pikir habis pisah mungkin butuh waktu untuk move on, butuh ya waktu atau memperbaiki diri lah seenggaknya. Tapi ternyata yang aku dapat malah ayah udah nikah lagi. Oke, jadi Virus memang kayak nggak nyangka aja gitu ya kalau misalkan ternyata ayah bisa dapat pengganti ibunya Virus lebih, maksudnya cepat banget gitu. Oke, saya juga tahu yang Virus lakuin itu nggak mudah gitu ya, tapi uh, ada nggak sih perubahan dari ibunya Virus gitu? Ibu jadi lebih sibuk Mbak, lebih jadi jarang di rumah. Aku kadang juga pengen cerita ke ibu, cuman setiap aku nyoba cerita, ibu juga malah bilang kalau ibu posisinya nggak mudah. Terus ibu juga lagi capek. Aku jadi berhenti cerita karena aku ngerasa aku cerita ke ibu malah jadi kayak adu nasib gitu.
Berarti ibunya Virus tuh memang setelah perceraian itu jadi sibuk kerja dan jadi jarang ngobrol sama Virus ya. Iya mbak. Berarti Virus juga jadi nggak punya tempat cerita atau sekedar dapat pelukan gitu dari orang-orang yang memang sebenarnya Virus tuh lagi butuh gitu. Ya aku jadi lebih sering sendiri. Aku juga bolos pun aku nggak kemana-mana. Aku cuman di rumah. Dan pas sendiri juga aku jadi kepikiran buat aku pengen mati. Cuman kadang pas lagi ngerasa pengen banget ngakhirin hidup, aku juga sebenarnya takut mbak. Takut mati. Oke, saya lihat dari cerita Virus tadi, walaupun Virus memang ada keinginan untuk mati, tapi Virus di sini masih takut gitu untuk kehilangan untuk mati, kehilangan untuk mati gitu. Nah, itu sebenarnya Virus dari cerita Virus itu Virus masih punya harapan gitu. Aku nggak yakin sih mbak punya harapan atau enggak. Aku cuman ngerasa sendiri, pengen ngakhirin hidup, cuman aku takut. Gak apa-apa, wajar banget kalau Virus ngerasa takut karena Virus kan pikirannya lagi ngerasa sakit dan kehilangan juga. Tapi di sisi lain Virus masih mau gitu untuk bercerita di sini, dan Virus juga nggak menyakiti diri sendiri gitu, dan Virus juga masih berani untuk datang ke sini dan aware sama hidupnya Virus. Itu sebenarnya bukti kalau Virus tuh masih mau bangkit gitu. Ya mbak. Maksudnya ada nggak sih hal-hal yang mungkin sekarang lagi pengen Virus inginkan gitu? Aku sih pengen coba perbaiki komunikasi sama ibu. Aku pengen ibu lebih terbuka. Aku juga pengen tahu apa yang ibu rasain. Terus aku juga pengen ibu tahu apa yang aku rasain dan alami saat ini. Pengen itu dulu aja sih mbak sebenarnya. Oke, berarti Virus memang pengen ngobrol dulu gitu ya sama ibunya Virus. Nah, apa sih yang pengen Virus lakuin gitu untuk bisa ngobrol sama ibunya Virus? Karena aku masih bingung sih mbak, mungkin aku coba susun kali ya kata-kata yang mau aku omongin dulu ke ibu di kertas, baru nanti aku coba sampein biar lebih gampang aja penyampaiannya mungkin ya. Oke, berarti Virus memang pengen nulis dulu gitu ya buat nyusun kata-kata buat maksudnya biar bisa lebih gampang gitu buat nantinya Virus ngomong sama ibunya Virus. Nah, itu sebenarnya langkah yang bagus banget. Mungkin dengan Virus ngomong sama ibunya Virus, nanti ibunya Virus tuh bisa lebih terbuka lagi sama Virus. Iya mbak, tapi aku kadang takut mbak kalau aku nyoba ngomong, ibunya malah sedih dan aku malah nambah beban ibu. Aku gak pengen ibu sedih dan terbebani sama aku mbak. Nggak apa-apa, Virus merasa takut dan sedih itu karena hal yang manusiawi ya. Nah, Virus di sini juga udah bagus gitu, udah mau berusaha untuk melakukan yang seperti itu. Virus juga di sini kan pengen didengar juga, terus juga Virus juga sebagai anak berhak untuk bicara kepada ibunya Virus. Nah, mungkin bisa jadi dengan Virus ngomong sama ibunya Virus jadi tahu apa yang Virus rasain. Iya mbak. Oke, kira-kira ada nggak sebelum kejadian ini ada nggak sih yang mungkin Virus suka gitu, atau hal-hal yang atau kegiatan yang Virus suka atau bikin semangat? Sebelumnya sih aku ini mbak, aku suka banget gambar. Aku suka gambar. Terus kadang juga aku kalau lagi diadain sekolah aku ikut lomba-lomba gitu. Oke, berarti Virus memang dulunya itu suka gambar ya. Biasanya gambar apa, Vi? Random aja sih mbak, kadang aku gambar
pemandangan, kadang abstrak, gitu sih. Oke, nah dari situ Virus suka ikut lomba atau memangnya udah suka gambar aja gitu? Kadang aku ikut lomba Mbak kalau diadain sekolah sih. Oke, mungkin dari situ Virus bisa mengalihkan pikiran-pikiran tentang kematian yang Virus ingin mengakhiri hidup tadi. Virus boleh bisa untuk uh, mulai menggambar lagi gitu untuk melupakan peristiwa-peristiwa yang waktu itu pernah terjadi di hidupnya Virus gitu. Nah, kira-kira ada nggak hal yang mungkin Virus pengen ceritain atau pengen Virus bahas lagi di sini? Mungkin udah sih Mbak, udah cukup. Oke, kalau sudah cukup, kalau sudah tidak ada, saya mungkin mau merangkum sedikit tentang cerita yang sudah tadi kita bahas juga. Tadi Virus juga kan ngerasa kalau Virus kehilangan kehilangan kedua orang tua Virus yang tadinya utuh jadi nggak utuh lagi gitu. Tapi Virus juga tadi ngerasa kalau Virus tuh nggak berarti. Terus juga Virus ngerasa kalau ingin untuk mengakhiri hidup gitu. Tapi saya lihat dari cerita Virus tadi, walaupun Virus masih merasa, maksudnya masih memikirkan hal-hal itu, tapi Virus masih mau untuk datang ke sini dan juga mau bercerita dengan saya gitu. Nah, itu sebenarnya bukti kalau Virus tuh masih kuat gitu untuk bertahan. Kemudian juga tadi kita udah sepakat kalau Virus tuh akan mencoba untuk ngobrol atau menulis atau ngobrol dulu sama ibunya Virus. Nah, itu sebenarnya langkah yang kecil tapi bisa jadi sangat berarti. Di sini saya bangga banget sama Virus meskipun Virus uh, lagi merasa seperti ini, Virus masih bisa bercerita dengan saya. Nah, Iya Mbak. Terima kasih Mbak, saya yang ngerasa sedikit lega karena bisa bercerita. Ya, walaupun sedihnya belum sepenuhnya hilang, cuman ya saya ngerasa lebih mendingan sih Mbak. Oke, nggak apa-apa, Virus ngerasa sedih karena itu hal yang wajar banget. Saya apresiasi banget karena Virus sudah mau datang ke sini. Terima kasih banyak, Virus sudah mau berproses dan juga sudah aware sama dirinya Virus. Terima kasih banyak sudah datang ke sini. Terima kasih Mbak. Selamat sore.